Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi atmain. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa kajianmu rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah di tahun ini kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur pada Allah ketika Allah memberikan perintah kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat mukminin diberikan kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang pada intinya untuk memberikan gemblengan spiritual kepada kita semua, memberikan gemblengan mental kita sebagai orang mukmin agar menjadi berkarakter takwa. Pemirsa kajianmu rahimakumullah. Sebagai orang mukmin, kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Termasuk ketika Allah memberikan kasih sayang kepada kita sebagai orang mukmin, diberikan perintah puasa, mewujudkan salah satu nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita semua sebagai umat mukminin. Karena Allah merasa kasih sayangnya kepada umat muslim, khususnya orang-orang mukmin, agar orang mukmin senantiasa berada di dalam suasana yang damai, dalam keadaan selamat, baik di dunia maupun akhirat. Tanda kasih sayang Allah kepada umatnya akan terlihat ketika seorang hamba diberikan kemudahan, seorang hamba diberikan mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam sebuah hadis disampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah jadikan dirinya dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan kepahaman kepada urusan agamanya. Bukti bahwa Allah mencintai kepada kita semua. Banyak orang-orang muslim di kalangan kita semua yang tahu tentang agama, namun dirinya tidak paham, sehingga tidak mau melaksanakan perintah agama tersebut. Dirinya mengetahui apa yang diajarkan dalam agama Islam, namun dirinya tidak peduli ataupun tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah. Kita bersyukur pada Allah. Di tahun ini Allah memberikan perintah kepada kita semua untuk berpuasa. Kita sebagai umat mukminin, karena kecintaan Allah kepada kita semua, kita paham dan kita dimudahkan untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Yang kedua, sebagai tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba, Allah memberikan ujian kepada seseorang agar keimanan mereka bertambah, agar keimanan mereka semakin kuat. Bagaimana disabdakan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika sudah beriman, mengucapkan beriman pada Allah,
kemudian Allah menyia-nyiakan tanpa ada ujian kepada mereka. Dalam hal ini, ujian yang Allah berikan pada orang mukmin merupakan salah satu cara Allah untuk meningkatkan derajat keimanan orang-orang tersebut. Adapun ujian Allah dapat berupa hal-hal yang menyenangkan. Ketika seorang hamba diberikan kemudahan, dilimpahkan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berbuat baik, ini adalah merupakan ujian Allah yang berupa kenikmatan yang menyenangkan. Orang mukmin akan senantiasa bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah, karena dengan dia bersyukur itulah kebaikan bagi orang tersebut. Adapun ujian yang Allah berikan pada orang mukmin dapat berupa hal-hal yang kurang menyenangkan, tidak mengenakan, maka hal itu seorang mukmin akan senantiasa bersabar, karena dengan kesabaran itulah dia juga mendapatkan kebaikan. Dua hal ketika dilaksanakan oleh orang mukmin, dia bersyukur ataupun dia bersabar, dia akan mendapatkan kebaikan dari dua hal tersebut. Ciri yang ketiga ketika Allah mencintai seorang mukmin adalah Allah akan memberikan rasa damai, rasa tenang dalam hidupnya. Bagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanikum. Dan dialah Allah yang menurunkan rasa tenang dalam hati-hati manusia orang-orang mukmin dengan tujuan agar keimanan mereka semakin bertambah. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, bukti bahwa Allah mencintai kepada kita semua sebagai orang mukmin. Allah akan memberikan rasa tenang dalam hati kita semua. Ketentraman yang Allah berikan kepada kita semua tidak mudah hanya dicapai dengan ucapan belaka. Namun ketenangan ataupun ketentraman itu akan tercapai manakala kita semua sebagai orang mukmin senantiasa banyak berzikir, mengingat Allah dikala kita berdiri, ketika kita duduk maupun kita berbaring. Banyak orang yang menggunakan waktu-waktunya dengan sia-sia. Ketika kita diperintahkan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang diberikan ketenangan dalam hidup, maka kita tidak menyia-nyiakan waktu kita ketika kita berdiri. Di mana saja kita berada, berdiri kita gunakan untuk banyak berzikir mengingat Allah. Posisi kita ketika kita duduk, maka kita pun ketika kita berduduk senantiasa banyak berzikir kepada Allah, sehingga Allah senantiasa akan menurunkan ketenangan di jiwa kita masing-masing. Termasuk ketika kita melaksanakan ataupun di pembaringan, ketika kita istirahat, banyak generasi-generasi kita semua, anak-anak muda kita semua, ketika dia tidur tidak ingat kepada Allah. Justru sebelumnya dia senantiasa asik dengan handphonenya, terlupa dengan Allah yang memberikan nikmat. Maka dari itu, mari kita semua bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, diuji oleh Allah, maupun Allah memberikan ketenangan jiwa kepada kita semua. Yang kita perlukan adalah senantiasa kita bersyukur pada Allah. Kajianmu rahimakumullah. Untuk selanjutnya, ciri yang keempat, ketika Allah mencintai kepada seorang hamba untuk diberikan nikmat ataupun dirinya dipermudah untuk melakukan kebaikan, maka salah satu ciri yang lain ketika Allah mencintai seorang hamba adalah dia akan dimudahkan untuk senantiasa berbuat baik. Ketika dirinya senantiasa dimudahkan untuk berbuat kebaikan, senantiasa dia diberikan
ringan untuk melakukan perintah-perintah Allah. Inilah bukti bahwa Allah sudah memberikan kecintaannya kepada orang tersebut. Dia akan senantiasa berusaha menggunakan waktu luangnya, menggunakan waktu hidupnya untuk senantiasa berbuat baik. Karena dengan kebaikan yang mereka lakukan, justru dialah akan semakin dekat dengan Allah. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan justru akan menambah cintanya Allah kepada seorang tersebut. Maka dari itu, marilah jamaah kajianmu rahimakumullah, kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam rangka mengabdi, bersyukur, dan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Karena dengan kita bersyukur, kita mengabdi kepada Allah dengan sadar, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan senantiasa dicintai oleh Allah. Yang pada akhirnya kita berharap di bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan derajat takwa sebagaimana janji Allah ketika kita melaksanakan puasa dengan baik, dengan niatan keimanan dan mengharap ridha Allah. Semua kegiatan kita insya Allah akan menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang bertakwa. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.